Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran KDM Kebutuhan Dasar Manusia di kelas 12. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang pemenuhan kebutuhan eliminasi URI sampai dengan pembahasan terkait asuhan keperawatan. Nah, yang kita bahas sekarang di materi yang kedua mengenai pemenuhan kebutuhan eliminasi ALFI. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu ya mengenai defekasi. Nah, defekasi itu apa? Defekasi itu adalah proses pengeluaran feses dari anus dan rektum, atau bisa disebut juga sebagai bowel movement. Nah, pada setiap orang itu sangat bervariasi. Ada yang 1 hari, ada yang sampai 2-3 kali per hari. Begitu juga dengan banyaknya feses yang dikeluarkan. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda ya untuk BAB-nya. Ada yang sehari sekali, ada yang bisa sampai 3 kali sehari. Itu kenapa kok berbeda-beda? Karena tergantung dari fisiologis atau tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua juga tergantung dari makanan yang dikonsumsi. Semakin banyak makanan dan semakin banyak aktivitas, itu akan kemungkinan semakin banyak feses yang akan dikeluarkan. Nah, jika ada perubahan eliminasi, itu dapat menyebabkan masalah-masalah tertentu pada gastrointestinal atau bagian tubuh yang lain. Jadi jika ada perubahan eliminasi ya dari keadaan normal, terutama eliminasi ALFI, itu bisa menyebabkan gangguan, baik itu gangguan tentang pencernaan sendiri atau bahkan nanti gangguan kepada sistem organ yang lainnya. Yang pertama ada konsep dasar. Jadi eliminasi bowel atau eliminasi ALFI itu disebut juga sebagai defekasi, atau bahasa awamnya itu defekasi itu adalah BAB, yaitu merupakan proses penting bagi tubuh untuk mengeluarkan sampah dalam tubuh yang disebut feses atau stool. Sedangkan flatus atau kentut itu merupakan hasil gas dari perombakan makanan. Jadi di dalam gastrointestinal itu terjadi yang namanya penyerapan nutrisi. Nah, ketika nutrisi sudah diserap, itu sisa-sisanya atau sampah dari produksi makanan dari tubuh kita itu akan dibuang. Nah, sampah tersebut itu namanya feses. Sedangkan kentut sendiri itu kan berupa angin. Itu adalah hasil gas dari perombakan makanan. Jadi hasil dari pemecahan sari-sari makanan yang ada di dalam sistem gastrointestinal atau di dalam usus itu sendiri. Nah, kita membahas tentang sistem anatomi sistem pencernaan. Masih ingat ya, kalau anatomi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Ya, dimulai dari mulut ini, kemudian dia itu masuk ke esofagus, baru masuk ke gaster atau lambung. Setelah ke gaster, dia akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini nanti ada 3 bagian ya, atau 3 nama. Kemudian masuk ke usus besar atau kolon ini, kemudian keluar melalui anus. Jadi ingat ya, dari mulut, kemudian masuk ke esofagus, ke gaster, setelah itu ke usus halus. Setelah usus halus yang besar ini namanya usus besar, kemudian makanan itu keluar. Nah, kita bahas tentang penjelasannya ya, tentang anatomi pencernaan gastrointestinal. Yang pertama ada oral. Oral itu kalau bahasa anatominya itu mulut. Jadi di dalam oral itu terjadi pencernaan mekanik, yaitu gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil, dan juga terjadi percampuran makanan dengan enzim yang kemudian akan disalurkan ke esofagus dalam bentuk bolus. Jadi di dalam oral ini, di dalam mulut itu terjadi
yang namanya pencernaan mekanik. Jadi kalau pencernaan mekanik itu dia tidak membutuhkan bantuan dari zat-zat yang lain. Jadi menggunakan benda-benda padat, dalam hal ini menggunakan gigi. Nah, setelah hancur menjadi kecil dan dicampur dengan enzim, biasanya enzim yang dipakai untuk pencernaan mekanik ini atau di oral itu enzim amilase ya, yang bisa merombak glukosa agar mudah diserap oleh usus. Nah, setelah hancur kemudian disalurkan ke esofagus dalam bentuk bolus. Masih ingat ya, bolus itu adalah gumpalan-gumpalan kecil. Jadi kalau istilahnya itu, kalau kita makan kan mengunyah itu enggak semuanya langsung kita telan, pasti sedikit kita telan, sedikit lagi kita telan. Jadi enggak sekali satu dalam mulut satu telanan. Nah, bolus itu modelnya bisa lingkaran atau oval. Hasil dari kita makan itu masuk ke dalam esofagus. Yang kedua ada esofagus. Nah, esofagus ini merupakan bagian pencernaan yang panjang. Fungsinya itu hanya sebagai jalan makanan yang terdiri dari otot dan dilapisi dengan mukosa yang berguna untuk perlindungan jaringan esofagus di bagian dalam. Jadi esofagus ini dia fungsinya hanya sebagai jalan saja atau pipa saluran untuk bolus tadi. Menuju kemana? Menuju ke nomor 3, yaitu ke gaster atau lambung. Merupakan bagian terbesar pada pencernaan. Nah, di dalam gaster itu terjadi pencernaan kimiawi. Setelah terjadi pencernaan kimiawi, kemudian terjadi gerakan peristaltik gaster. Nah, jadi lambung itu dia bergerak ya, ada kontraksi dan relaksasi secara bergantian. Nah, fungsinya kontraksi dan relaksasi itu apa? Yang pertama sebagai proses pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu dengan zat-zat kimia, terutama di sini dengan bantuan HCl. Setelah makanan mulai hancur ya, karena sifat asam dari HCl sangat tinggi, sehingga makanan tersebut akan hancur menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, maka makanan tersebut akan bergerak ke arah sphincter pylorus di bagian ujung distal. Jadi sphincter pylorus itu, kalau kalian masih ingat yang namanya sphincter itu kan bentuknya seperti cincin berotot yang fungsinya sebagai penghambat. Kalau di eliminasi uri dia sebagai, istilahnya gambarannya sebagai keran. Nah, di lambung itu juga ada namanya sphincter pylorus di bagian ujung distal. Nah, di bagian ujung distal itu berarti di bagian paling jauh. Kayak kalau kalian belajar tentang nefron kan ada tubulus proksimal, kemudian yang paling belakang sebelum tubulus pengumpul itu ada tubulus distal. Jadi tubulus distal itu adalah tubulus yang terakhir, sama dengan distal. Distal itu adalah bagian yang menjauhi dari tubuh. Dan gumpalan makanan yang lembek menjadi kimus. Nah, gumpalan tadi yang sudah dicerna secara kimiawi, dia akan menjadi kimus, kemudian yang akan dipompa ke duodenum, yaitu ke usus halus nanti. Nah, rata-rata pengosongan lambung ini sekitar 2-6 jam setelah makan. Jadi ketika kita makan 2 jam atau 6 jam, maka lambung ini akan kosong. Makanya kita akan merasa yang namanya lapar. Karena lambung kita merasa tidak ada makanan atau sesuatu yang bisa dicerna. Kemudian ada usus halus. Nah, usus halus ini memiliki 3 bagian ya. Ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Kalau duodenum itu usus halus yang langsung berhubungan dengan lambung. Kemudian yang jejunum itu bagian tengah. Yang ketiga ada ileum. Ileum itu bagian akhir. Kalau kita lihat di gambar tadi ya, ini ada duodenum, jejunum sama ileum. Jadi duodenum dia yang berhubungan dengan langsung dengan lambung. Jejunum itu
dia yang ada di tengah-tengah sini. Yang terakhir ada ileum. Ileum dia ini yang langsung berhubungan dengan usus besar. Kemudian kita bahas usus besar atau yang biasa disebut dengan kolon. Nah, pada orang dewasa itu panjangnya sekitar 125 sampai 150 cm. Terdiri dari ada yang pertama cecum ileosakal, jadi penghubung antara ileum dan juga kolon. Kemudian ada kolon, ini dibagi menjadi 3, ada ascendent, transversum, descendant, dan sigmoid. Oh, dibagi 4 ya. Dan yang terakhir ada kolon sigmoid. Kemudian yang keempat C itu ada rectum. Itu panjangnya 10 sampai 5 cm. Normalnya kosong sampai ada proses defekasi. Yang keempat atau ke poin D itu ada anus, anal, orifisium eksternal yang panjangnya 2,5 sampai 5 cm, mempunyai 2 sphincter, yaitu sphincter internal dan eksternal. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, kolon. Nah, kolon itu dimulai dari sini, usus besar ini. Nah, kalau yang di sini tadi kan ada ya namanya ileosakal. Jadi perbatasan antara ileum dan juga kolon. Nah, ketika kimus tadi kan ada di sini ya. Di lambung dihancurkan, kemudian dia berbentuk kimus. Setelah kimus dia masuk ke usus halus, kemudian dia akan masuk ke kolon. Nah, kolon sendiri dibagi menjadi 4. Nah, ini ya. Ini ada kolon large intestine atau usus besar. Yang pertama ada kolon yang ini, ada kolon ascending. Jadi ascending itu artinya awal ya. Jadi kolon yang pertama. Kemudian ada kolom yang di atas ini namanya kolon transversum. Transverse kolon. Jadi transversum ini fungsinya dia hanya sebagai mentransfer dari yang ascendant menuju ke yang ketiga. Ada kolon descendant. Jadi kolon yang istilahnya yang hampir terakhir. Setelah itu yang selanjutnya ada kolon sigmoid. Jadi kolon sigmoid ini di sini. Nah, kolon sigmoid ini biasanya sering kosong karena apa? Jika ada tekanan di sini di kolon descendant, kemudian dia akan masuk sigmoid, berarti ini sudah siap untuk dikeluarkan. Artinya proses untuk BAB itu sebenarnya feses terkumpul di kolon sigmoid, bukan di kolom descendant. Kemudian ini keluar menuju ke anus. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 2 sphincter ya. Ada sphincter internal yang bagian dalam, kemudian ada sphincter eksternal. Kalau sphincter eksternal itu yang biasa kita bersihkan ketika kita sudah BAB, yang bisa terlihat. Kalau sphincter internal dia itu ada di atasnya sphincter eksternal di bagian dalam. Ini adalah fisiologi kolon. Jadi di dalam kolon zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik. Jadi usus itu punya gerak peristaltik. Nah, zat-zat sisa ini masih mengandung banyak air dan garam, juga mineral yang masih diperlukan oleh tubuh. Sehingga zat-zat tersebut, air, garam, dan mineral diserap kembali oleh dinding kolon, yaitu kolon ascendant. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama beberapa hari. Pada saat itu terjadi proses pembusukan terhadap zat-zat sisa dengan dibantu bakteri E. coli yang mampu membentuk vitamin K dan B12. Selanjutnya dengan gerakan peristaltik, zat sisa ini terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dari pencernaan, yaitu rektum, dan akhirnya keluar dengan proses defekasi melewati anus. Jadi di dalam kolon sendiri itu lebih sering terjadi penyerapan air dan mineral. Kalau di usus halus ya, di duodenum, jejunum, dan ileum itu lebih banyak penyerapan glukosa, lemak, dan protein. Sedangkan di
kolon atau usus besar mulai dari ascendant, transversum sampai dengan descendant, itu biasanya yang diserap adalah air dan juga mineral-mineral. Makanya kalau misalkan orang kurang minum, itu tubuh akan menyerap segala jenis cairan yang ada di tubuh. Salah satunya adalah cairan yang ada di kolon. Makanya ketika BAB, kalau orang itu BAB-nya keras ya, itu tidak selalu dia kekurangan serat. Bisa saja dia juga kekurangan cairan. Nah, di dalam kolon sendiri itu ada bakteri E. coli. Nah, Pak, bakteri E. coli kan itu merugikan. Biasanya penyebab diare. Nah, kenapa kok bakteri E. coli ini ada di dalam usus? Bahwasanya setiap orang itu sebenarnya mempunyai bakteri Escherichia coli di setiap tubuh mereka. Cuma dalam kondisi rentang normal. Kalau terlalu banyak bakteri E. coli, itu akan mempercepat gerak peristaltik usus sehingga memicu terjadinya diare. Kemudian setelah semuanya dikira sudah selesai, tidak ada penyerapan lagi, maka feses tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Maka terjadilah yang namanya defekasi. Nah, ini fungsi dari usus besar ya. Ada absorpsi cairan, elektrolit, mineral-mineral dan juga glukosa, kemudian melindungi kolon itu sendiri dengan sekresi musin yang dirangsang oleh saraf parasimpatis. Musin ini sejenis kelenjar ya. Kemudian melindungi usus dari bakteri atau melindungi kita dari bakteri, kemudian melindungi trauma dari zat asam, karena zat asam ini biasanya terbawa dari lambung dan masih ada sisa-sisa sedikit ketika di usus halus maupun di usus besar atau di kolon. Kemudian tempat penyimpanan sebelum feses keluar. Jadi disimpan dulu, setelah numpuk dirasa tidak ada yang bisa diserap lagi, maka feses akan dibuang. Mungkin ini dulu untuk pelajaran kebutuhan dasar manusia terkait kebutuhan pemenuhan eliminasi alfi. Kita hanya di pelajaran ini kita hanya mereview awal ya tentang anatomi saja. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai kebutuhan eliminasi alfi. Mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.